dari sini. Iya ya, satu ke depan juga sudah nyampe. Iya Bu. Mari kita udah kumpul semua, mari kita latihan dulu ya. Baik. Mari Ibu kita siap-siap yuk, kita latih sama-sama. Kita kan mau merayakan Natal tanggal 17, kita latih sekali lagi ya supaya lebih mantap. Kita latih yang refnya aja. Siap semuanya ya. 1, 2, 3, ya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar. Bu Desi, kenapa ya? Kok hari ini kelihatan gelisah dia. Pasti ada sesuatu. Gitu aja ya ibu-ibu, kita selesai dulu latihan malam hari ini. Aduh ini minta maaf saya mau buru-buru nih, soalnya Nathan harus ketinggalan kunci. Aduh saya mau pulang dulu ya ibu-ibu ya, sampai nanti ya, sampai hari hanya ya. Bye bye ibu-ibu. Ya. Tetap. Halo Bu Desi, Halo Bu Lia. gimana kabar kamu? Baik-baik kah? Baik Bu Lia. Tapi kok saya lihat kamu gelisah hari ini, tidak ramai seperti biasanya. Ayo ada apa? Enggak kok, cuman ya biasalah. Ah, coba diangkat teleponnya, nggak apa-apa kok, angkat aja. Angkatlah. Enggak Bu Lia, ini teh dari kantor, masa terus nelponin ke saya teh. Loh, padahal kan udah di luar jam kerja, masih aja urusan pekerjaan. Iya, gimana ya, namanya juga orang kerja Bu Lia. Ya itulah, mesti harus di luar jam kerja juga harus diangkat, harus segala macam lah pokoknya mah. Saya juga harus kerja keras Bu Lia ini teh. Ya nggak apa-apa, kamu tuh harus bersyukur karena di luar sana banyak loh orang cari kerjaan nggak dapat. Ada tetangga saya, saking tidak dapat pekerjaan, lalu untuk kebutuhan hari-hari dia harus apa? Gali lubang, tutup lubang, sampai akhirnya terlibat dengan pinjol. Aduh, kamu jangan sampai deh kayak gitu. Dia Begitu. ditagih, datang tiap hari orang yang menagih Aduh. hutangnya. Jangan sampai berurusan dengan pinjol-pinjol. Gitu ya Bu Lia ya. Aduh, Bu Lia, Oh ya, ada apa? gimana ya? Loh, Sebetulnya saya juga ya seperti itu yang diceritakan Bu Lia tadi Oh temannya. ya? Aduh, kenapa sampai bisa gitu? Aduh, itu tadi salah saya Bu Lia. Saya teh terlalu berfoya-foya ke sana kemari. Beli itu, beli ini. Itu juga yang nelpon teh tadi teh dari si debt collector, makanya saya tidak angkat Bu Lia. Aduh, saya teh Oh pusing gitu, Bu Lia. pantas Saya kamu. teh kerja dari pagi sampai malam, dari siang sampai sore untuk tutup gali lubang seperti yang teman Bu Lia katakan itu Bu Lia. Aduh, saya Aduh, tuh kenapa bisa bagaimana sampai ya? gitu? Sudah gini Bu, memang kita kerja perlu, tapi juga perlu healing. Terus jangan sampai mengabaikan kesehatan kita, kesehatan apalagi sampai melupakan Tuhan. Iya Bu Lia, saya juga gimana ya? Sudah lama saya nggak rohani saya tuh kurang seperti yang lain lah Bu Lia. Saya perlu healing juga Bu Lia, betul kata Bu Lia. Ya, gimana kalau healingnya kita ikut komsel yuk. Nah, di dalam situ ada ibu-ibu, kita bisa sama-sama saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, walaupun mungkin ibu-ibu tuh nggak ada permasalahan tuh nggak bisa langsung gitu menolong gitu, tapi kita bisa dukung dalam doa. Aduh malu atuh Bu Lia.
nanti teh apa kata mereka, ari ada masalah datang ke Enggak saya. apa-apa. Nggak ada masalah, happy kemana-mana, nggak ke gereja. Enggak Malu apa-apa, Bu Lia, malu nggak mau enggak. Bu Lia. Enggak apa-apa, mau. ibu-ibu tuh pasti senang kok. Pasti senang Bu Desi datang, kita kumpul sama-sama, bisa menguatkan. Bahkan kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kan dekat dengan Tuhan tidak hanya dengan saat teduh, tapi berkumpul bersama teman-teman satu Iya, iman itu, justru itu aduh, saya juga itu kurang luar saat biasa. teduh, kurang berdoa, nggak pernah baca firman Bu Lia. Pokoknya saya teh jauh dari Tuhan. Itu karena hura-hura terus Bu Lia, saya teh. Aduh, Ya gimana udah, tuh Bu Lia ya? kalau gitu nggak apa-apa, yuk kita datang hari Rabu ada komsel. Oh, jam berapa itu teh Bu Lia? Jam 6, Jam terus 6. diadakannya juga di gereja, kan dekat sama rumah Iya sih, kamu. sebetulnya dekat, rumah saya di belakang, tinggal Nah, loncat gitu. ya. Tapi lah itu saya teh suka malah kemana-kemana, kemari. Iya. Aduh saya teh. Ayolah, Iya. ayolah kita datang, kita saling menguatkan, saling mendoakan. Kan kita tahu bahwa Tuhan kita itu luar biasa, kasihnya luar biasa, pertolongannya tepat pada waktunya. Yuk Boleh atuh, datang boleh. ya. Boleh lah Nanti kalau hari gitu. Tapi Rabu. nggak malu bener kan ya? Enggak, Ah, nanti teh silahkan nggak aja. diomongin gitu, ih Oh. ai susah ke gereja, Iya, ai susah ikut ayolah. komsel, ai Nggak happy apa-apa. kemana-mana, ke Enggak, Bali malah apa-apa. main. Enggak ya? Oh ya udah. Ya datang ya nanti minggu depan ya. Boleh. Oh puji Tuhan, saya senang dengarnya kalau kamu mau datang. Ada gempa, goyanglah rotan. Cakep. Sampai jumpa minggu depan. Cakep. Oke? Ya, saya tunggu minggu depan. Yuk saya pulang duluan ya. mendapat kekuatan lebih lagi di dalam Tuhan. Ibu Densi tidak pernah menyangka bahwa teman-teman komselnya akan menerimanya meskipun ia memiliki banyak kekurangan. Ia sangat bersyukur Ibu Lia telah mengajaknya ke komsel sehingga ia mendapatkan kekuatan lebih lagi di dalam Tuhan. Mungkin masalah Ibu Densi tidak langsung selesai, tapi ia menjadi pribadi yang baru karena ia mau tertanam di dalam komsel dan mengenal Tuhan lebih jauh. Tibalah hari Natal. Ayat. Tapi belum keluar. Demikianlah firman Tuhan, kita akan masuk dalam Bacaan. Yohanes 8 ayat 12b. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes Yohanes 8 ayat 12b. Yesus menginginkan Aku bersinar baginya
kami senior. Kami. Kami dari Senior Fellowship mengucapkan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia datang menjadi terang dalam hidup saya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat performance dari tim Senior Fellowship dan Rama tadi. Sungguh saat ini kita merayakan Natal. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan salam kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik, Merry Christmas and Happy New Year. Dan mari sore ini kita akan sama-sama memuji Tuhan karena kita sorga bergema karena telah lahir Raja Mulia Yesus Kristus Tuhan. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Dari semua suku, kaum dan bahasa memuji Tuhan. Sama-sama. Kita sorga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Yang di surga disembah, sorga disembah, Kristus Raja Mulia, lahir dalam dunia, dan Maria Bunda. Dalam daging dikenal, firman Allah yang dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Setiap suku dan bangsa memuji Dia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan
Sukacita karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Joyful, joyful, Lord we are joyful. Mari malam hari ini kita bersukacita karena Tuhan telah lahir dan ada bersama-sama dengan kita. Sukacita Natal. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. High and fall like flowers before thee, healthy as the stars above. Melt the clouds of sins and sadness, drive the dark of doubt away. Give a rolling moon that let fill us with the light of day. Bersama-sama nyanyi pujian ini, kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Paling alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awak yang mencari mendapati dalam dikau terang. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kaling alam yang setia, pohon sukaya. Terangmu menentukan hati, mengenyangkan awak yang mencari mendapati dalam dikau terang. Yang mencari mendapati dalam dikau terang. Yang mencari mendapati dalam dikau terang. Hai, mari kita siarkan yang di gunung. Go tell it on the mountain. Sama-sama. Go tell it on the mountain, over the hill, and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. One shepherd came there watching, or silent flocks by night. Behold, throughout the heaven there shone a holy light. Go, tell it on the mountain, over the hills, and everywhere. Go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is. Go tell it on the mountain. Mari siarkan di gunung, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is. Go tell it on the mountain.
Engkau Natal telah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan menjadi juru selamat dunia. Pada saat ini kita sambut Dia. Thank you Jesus. Karena Dia adalah terang yang ilahi. Karena Dia adalah Raja Damai yang telah lahir. Mengenapi setiap rencananya di dalam dunia ini. Maka Dia mengutus anaknya Putra Tunggal yang Maha Kudus. Satu-satunya penebus untuk datang ke dunia. Sebagai jawaban buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara saat ini kita sambut. Dia Yesus. Jadi juru selamat dunia. Tuhan yang telah lahir dalam hati kita. Kita sambut juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Iman kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna. Sungguh layak terima segala pujian. Sama-sama katakan juru selamat dunia. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang sama-sama katakan juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Sama-sama katakan juru selamat dunia, juru selamat dunia, ya Yesus Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan
kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Kau menjadi juru selamat, bawa keselamatan, bawa keselamatan. Oh, mari kita bersyukur. Haleluya. Oh, I sing praises to you Lord, I sing praise to you Lord. Haleluya. Thank you Lord. Kita mengucap syukur karena karya yang besar, Juru Selamat dunia Yesus Tuhan. Saat ini kita mari tinggikan nama Tuhan. I sing praises to your name. Sama-sama katakan. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Katakan oh Lord, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Dan layak dipuji.
besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari Bapak Ibu nyanyikan dengan segenap hatimu. Nyanyi pujian bagimu, berikan yang terbaik Tuhan, pujian bagimu Tuhan, sebab namanya besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan. Oh, Pujian bagimu I sing praises to you Lord. Namamu besar dan layak dipuji. Mari katakan namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Bapa. Haleluya, Engkau layak Tuhan. Di tempat ini Tuhan Yesus, benar seharusnya ada pujian dan pengagungan bagi Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau mau turun ke dunia, karena inisiatifmu Tuhan, karena rancanganmu. Kami punya sebuah harapan. Kami yang tadinya hidup dalam gelap, kami punya terang. Kami bersyukur for the light of Christmas, buat setiap terang Natal yang kami terima. Terima kasih Bapak yang baik. Kami gak mau menganggap sebagai suatu hal yang remeh-temeh Tuhan, tapi kami menganggap sebagai sebuah hal yang berharga. Something that precious, sesuatu yang berharga Tuhan. Yang berdoa dalam nama Yesus. Sebentar firman-Mu dibagikan. Yang percaya bahwa Roh Kudus-Mu berbicara buat setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat Natal, Gloria. Luar biasa sekali. Wow. Hari ini, wah, dahsyat ya. Boleh berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Saya pribadi ngucapin thank you banget. Terima kasih banyak buat semua panitia yang sudah berjerih lelah ya. Hampir di bawah 2 bulan ya persiapannya, atau bahkan 5 minggu. Buat semua volunteers yang terlibat dalam pelayanan, Anda semua luar biasa. Haleluya, amin. Dan juga buat semua pengisi acara, semua Senior Fellowship, saya berharap itu tidak diangkat dari kisah nyata.
Dan seluruh jemaat yang terlibat, semuanya terlibat, hand in hands bareng-bareng. Karena kita satu tubuh, kita dalam keluarga GS Gloria. Haleluya. Dekorasi hari ini, kalau si Denny bilang, ayo nu kawin Pak katanya. Yes, oh yes. Tahun depan ya, tahun depan. Tahun resepsi buat Hanan. Oke. Wah, luar biasa ya dekorasinya. Ini sengaja Bapak Ibu Saudara, kita nggak terlalu dingin biar saudara punya kegiatan olahraga. Ya kan nanti kan makan habis ini ya. Kemudian praise and worship, drama, persembahan pujian, wow. Dan yang paling penting, kehadiran Anda di hari ini. Bilang sama sebelah kiri kananmu, kalau Anda hadir hari ini itu sangat penting bagiku. Asik, haleluya. Oke, nah saudara, izinkan saya bersaksi. Sebelum kita memulai khotbah di hari ini, saya mau saksikan bahwa di hari Jumat kemarin, tanggal 15 Desember 2023, saya dan Novi ambil rapot anak-anak ya, saya izin dari kantor, datang agak siang, ambil raport dulu di Kota Baru Parahyangan, dan kemudian beres itu saya mau berangkat lagi ke Bandung. Berangkat lagi ke Bandung kurang lebih jam setengah 11, jam setengah 11. Dan di jam 10.30 saya biasa nyetir gitu ya, lagi enak-enaknya saya ambil di jalur kanan, Bapak Saudara, saya ambil di jalur kanan, menjelang belokan ke Pasir Koja, ya menjelang belokan ke Pasir Koja, tiba-tiba mobil saya kok goyang-goyang ya, goyang-goyang, dan goyang-goyang makin kenceng saudara. Saya langsung ambil lampu sen, belok ke kiri ke pinggir jalan. Saya menduga ada sesuatu nggak ya sama mesin mobil saya. Ya, ketika saya turun, saya lihat ban kiri belakang. Boleh ditayangkan? Ban kiri belakang. Ada, mungkin bisa dibawa ban kiri belakangnya ke depan? Nggak usah ya, lebay. Oke, jadi saya lihat ban kiri belakang saya, itu posisinya udah habis banget, saudara. Jadi bannya robek di pinggirnya, dan udah habis banget. Udah bau, kalau bahasa Jermannya itu bau hangit, bau kebakar gitu saudara. Dan saya lihat, ya buat saya juga itu sebuah tantangan karena saya jarang ganti ban gitu ya. Dongkrak sendiri, tapi puji Tuhan berhasil. Nah ketika saya lihat saya puterin bannya, ada satu plat yang nempel di ban tersebut. Kalau biasa saya udah pernah ban bocor gara-gara paku, gara-gara skrup. Tapi hari ini saya lihat bocornya gara-gara kunci. Mungkin ada yang punya rumah di tengah jalan tol kali ya. Jadi ada kunci dan kuncinya benar-benar kayak gimana ya, posisi yang panjangnya itu benar-benar nembus sampai ke dalam. Jadi hanya luarnya aja. Saudara, waktu ngelihat gitu, wah gitu ya. Saya langsung bawa sambil iklan, saya endorse, saya bawa ke Inti Jaya Ban. Kan jadi iklan ya. Oke, saya bawa ke sana gitu ya. Dan waktu itu montirnya bilang, wah iya mah jigana Pak aya nu rek nyilakakeun, mau buat celaka gitu ya. Karena posisi seperti itu. Mungkin rencana awalnya mobilnya bocor di daerah Kota Baru Parahyangan. Karena kalau biasa buka pintu tuh saudara, suka lupa ada barang-barang di sana. Tapi hari itu saya juga lupa. Pinggir jalan tol saya muter aja, ada dompet di situ. Itu kurang lebih isinya 100 juta lah di dompet. Oh, nggak boleh bohong lah rumah Tuhan ya. Nggak. Nah, ada dompet, ada apa, dan ada handphone begitu. Ya, tapi puji Tuhan, beres di situ, bawa ke tempatnya Aang, ke Kopo, ganti. Tadinya rencana memang hari itu mau ganti ban, ganti 2. Tapi karena yang belakang kena jadi ganti 3. Ganti 3, tapi puji Tuhan, He is Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita semua. Kalau hari ini boleh datang ke gereja, mobilnya baik-baik aja, terutama sayanya baik-baik aja. Dan hari itu aneh juga, tadinya rencananya mau Novi yang bawa mobil, tapi saya tukar, saya yang bawa mobil. Dan itu yang terjadi saudara, tapi Tuhan kita
adalah Tuhan yang beserta dengan anak-anak Tuhan. Saudara percaya hal itu? Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, tema hari ini adalah The Light of Christmas. Bicara tentang Natal Bapak Saudara. Selalu gak bisa lepas dari terang, benar gak? Kalau masuk bulan Desember, awal bulan Desember, Anda pergi ke mall, Anda pergi kemana-mana, selalu banyak cahaya, selalu banyak terang gitu ya. Dan kita udah lihat terang lampu Natal di mana-mana. Di mana-mana. Percaya Yesus atau enggak, saudara? Hampir semua orang menikmati kemeriahan Natal. Hampir semua orang menikmati kemeriahan Natal. Dan bahkan di Amerika, slide yang ketiga boleh? Di Amerika Serikat ada sebuah acara yang dinamakan ABC's Christmas Light Fight. Jadi di sana setiap bulan Desember diadakan sebuah lomba di mana rumah-rumah menghias rumahnya dengan lampu-lampu. Dan ada satu pemenang, setiap satu pemenang akan mendapatkan uang senilai 50.000 US dollar, saudara. Ya jadi ini salah satu contohnya, saya ambil dari Google, kondisinya bagus banget ya. Kalau rumah-rumah, saudara kebayang kalau di Sudirman lewat kayak begini semua, waduh bagus banget. Itu rumahnya semuanya bercahaya, ada yang temanya, macam-macam temanya. Bagus banget. Dirayakan seperti itu saudara. Dan Tim Keller, seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa, dia bilang terang, Christmas light, terang Natal itu bukan sekedar tentang sebuah dekorasi. Tetapi terang Natal itu memiliki lambang. Terang itu memiliki lambang. Oke, boleh next. Lambang apa aja sih dari terang saudara? Kalau kita bicara tentang terang, terang melambangkan home, rumah. Waktu dulu ya di Eropa ada sebuah kebiasaan kalau misalkan pemilik rumah dia memasang lampu duduk, ya lampu duduk mungkin dari cempor begitu disimpan di dekat jendela, itu artinya dia ada di rumah tersebut. Dan kalau ada orang-orang yang butuh pertolongan dalam perjalanan, mungkin mereka butuh informasi, butuh makanan atau segala sesuatunya, itu menyatakan bahwa rumah itu open. Rumah itu terbuka untuk menerima kehadiran bahkan tamu-tamu yang dalam perjalanan seperti itu. Terang juga melambangkan apa? Terang melambangkan safety, melambangkan keamanan saudara. Kita tahu bahwa ada yang namanya mercusuar. Mercusuar dibuat untuk sebuah keamanan. Supaya kapal-kapal yang berlayar bisa tahu ke pelabuhan mana yang aman untuk mereka berlabuh. Dan membantu para nakoda, membimbing para nakoda untuk sampai ke pelabuhan tujuan mereka. Terang juga melambangkan apa? Terang juga melambangkan kehangatan. Katakan kehangatan. Hari ini saudara merasakan kehangatan? Iya. Ya. Kehangatan. Oke, terang melambangkan kehangatan. Kehangatan kenapa saudara? Ya kalau kita ada di dekat api unggun, ya kita misalkan lagi camping gitu ya, api unggun apa? Buat ngobrol, nyaman. Kenapa? Karena hangat saudara. Kalau di luar negeri itu benar-benar buat perapian, di musim dingin perapian itu membawa kehangatan. Terang melambangkan apa lagi saudara? Terang melambangkan sebuah harapan. Waktu ada terang, ada harapan saudara. Ada harapan buat setiap kita. Baik, dan 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Nabi Yesaya di perjanjian lama, dia berkata bahwa ada terang besar yang menyinari Israel. Boleh lanjutkan ke slide berikutnya. Firman Tuhan katakan, Yesaya 9 ayat yang kedua, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi saat itu benar-benar Bapak Ibu Saudara, Israel ada di dalam kekuasaan bangsa Asyur. Di 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, mereka ada dalam sebuah penjajahan. Dan rasanya gak mungkin mereka bisa bebas. Tetapi Yesaya, firman Tuhan berkata melalui Yesaya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Mereka yang diam di negeri kekelaman. Dikatakan negeri kekelaman. There is no hope. Tidak ada harapan. Negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Nah, apa artinya saudara berjalan dalam kegelapan? Berjalan dalam kegelapan artinya hidup terpisah dari Allah. Waktu saya dan saudara hidupnya terpisah dari Allah. Sudah pasti. Saya dan saudara hidup berjalan di dalam kegelapan. Tetapi waktu saya dan saudara hidup bersatu dengan Tuhan, maka kita semua pasti hidup di dalam terang. Ada amin? Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita? Tetapi itu yang terjadi saudara, bangsa Israel, mereka memutuskan untuk hidup terpisah dari Tuhan. Karena keputusan mereka sendiri. Mereka seharusnya bisa berdoa kepada Tuhan, tetapi yang mereka pilih adalah berdoa kepada perantara-perantara. Mereka memilih kendali atas hidup mereka tidak diserahkan ke dalam tangan Tuhan, tapi dalam tangan mereka sendiri. Mereka dibutakan oleh dosa, tapi tidak menyadarinya. Mereka nggak bisa melihat kebenaran Tuhan, karena standar yang dipakai adalah kebenaran berdasarkan versi mereka sendiri. Dan itu terjadi hari-hari ini saudara. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Kapan saudara? Hari-hari terakhir. Kapan? Sekarang ini. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Mungkin beberapa saat yang lalu kita pernah baca berita. Anak membunuh orang tua. Mereka tidak menghormati orang tua. Demikian juga sekarang orang tua nggak punya lagi kasih sama anak. Ribut sama pasangan yang dibunuh 4 anaknya. Karena sebuah emosi. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Kesenggol dikit, marah. Kita baca berita beberapa waktu yang lalu. Kesenggol di jalan tol, langsung keluarin senjata lah, menodong orang lain, garang sekali. Dan itu terjadi hari-hari ini saudara. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Apalagi netizen. Benar enggak? Kalau ada berita apa langsung ngomong aja dulu. Tidak berpikir panjang, habis diusut, dituntut baru deh minta maaf. Tidak berpikir panjang. Apalagi saudara, berlagak tahu, so tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan yang ini yang mengerikan di ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi kelihatannya ke gereja. Ya, Natalan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, itu kekuatan Tuhan. Jauhilah mereka itu. Jadi itu terjadi saudara. Waktu bangsa Israel dalam penindasan, penjajahan Asyur, itu karena kesalahan mereka sendiri juga. Mereka gak mau dalam kendali, mereka gak mau dibawa kontrolnya Tuhan. Mereka pikir cara sendiri. Dan itu terjadi hari-hari ini. Mungkin mereka berpikir, mereka bisa menyelesaikan segala masalah dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, adalah masa-masa yang disebut masa intertestamental. Masa moment of silence, di mana Tuhan tidak menyatakan diri melalui nabinya, Tuhan tidak menampakkan diri, Tuhan tidak berfirman. Itu masa-masa yang sangat sulit saudara. Bangsa Israel waktu itu menganggap Tuhan sebagai Bapa. Buat anak-anak yang masih punya orang tua. Kalau orang tua udah gak mau ngomong sama Anda, artinya apa? Artinya neraka sudah dekat.
Ya, artinya mereka sudah bohwat. Ya, artinya mereka udah mau dibilangin apa lagi juga susah nih. Ya, susah, nolak terus. Dan hari itu, moment of silence, Tuhan gak berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan gak berbicara melalui nabinya. Masa-masa yang susah, dan hidup yang paling susah adalah hidup di mana kita gak bisa mendengar dan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ada amin? Haleluya. Dan itu yang terjadi saudara. 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan saat Yesus lahir pun bangsa Israel ada dalam penjajahan Romawi. Oke, next. Bicara tentang kegelapan. Ya, bicara tentang kegelapan saudara. Di mana kita bisa melihat kegelapan di dunia? Ada kejahatan, ada ketidakadilan, ada penyalahgunaan kekuasaan. Kegelapan di mana lagi? Kita melihat banyak orang-orang yang tunawisma, nggak punya tempat tinggal, ya, gelandangan di mana-mana. Kegelapan terjadi di mana lagi? Banyak orang-orang melarikan diri dari negaranya, dan yang menjadi problem ketika orang ini melarikan diri, misalkan ke Indonesia, mereka juga jadi problem buat bangsa ini. Kita baca berita pengungsi Rohingya, kita udah bantu mereka untuk dapetin tempat tinggal di sini, tapi mereka bilang kurang, 1,5 juta kurang katanya. Itu yang terjadi. Apalagi ada keluarga yang mengalami perpecahan demi perpecahan. Itu terjadi saudara. Kegelapan terjadi. Ada lagi duka yang berkepanjangan. Penyakit yang tidak tersembuhkan. Global warming, pemanasan global terjadi saat ini saudara. Nah, ada seorang presiden, seorang pemimpin negara. Dia adalah presiden pertama dari Republik Ceko. Namanya Václav Havel. Dia berkata, seringkali ya kita sebagai manusia berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan setiap masalah di dunia. Kita berpikir kalau kita hidup baik, kita bisa menyelamatkan dunia. Tapi faktanya, hidup baik tidak menyelamatkan apapun. Demikian juga demokrasi tidak menyelamatkan apapun. Dia berkata seperti ini, hati yang bertobat dan mencari Tuhan, itulah yang diperlukan. Manusia secara seringkali dia lupa bahwa mereka bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dan mereka gak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Dalam hidup, berapa banyak di sini yang berkata, aku perlu Tuhan. Aku perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan. Dan Václav Havel dia bilang, seharusnya kita bertobat dan mencari Tuhan. Karena kita gak bisa menyelesaikan apapun sendirian. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menerangi. Dan hari ini kabar baik saudara, Tuhan mengirimkan terangnya bagi kita semua. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesaya 9 ayat yang kedua dikatakan, the people who walk in the darkness have seen a great light. Mereka melihat terang yang besar. Those who dwell in a land of deep darkness, negeri kekelaman. On them has light shone. Ya, atasnya terang Tuhan bersinar. Terang apa saudara? Yang bersinar bagi kita semua. Ketika Yesus lahir ke dunia sebagai seorang bayi. Oke, lanjut. Next. For to us a child is born, a son is given. Next saudara, next boleh berikutnya. Yohanes 8 ayat ke-12. Firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya mau saudara kita baca sama-sama ayat ini bareng-bareng dengan pengertian. Yuk mari kita baca ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang setuju dan percaya sama-sama kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Ia akan mempunyai terang hidup. Yang tadinya gelap, yang tadinya gak punya hope, gak punya harapan. Tuhan katakan, akulah terang dunia. Dan kita yang menerimanya akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Kita tidak melakukan apapun, saudara. Di tengah-tengah kegelapan malam, dalam dosa kita, dalam ketidakpedulian kita, saudara. Bahkan kita tidak mampu menyalakan cahaya itu. Tetapi Yesus, dia hadir. Dia tetap menjadi terang itu. Buat kita semua. Dan dia lahir sebagai seorang bayi. Boleh next. Natal adalah tentang kasih Yesus yang proaktif, saudara. Dan ini firman Tuhannya. Natal adalah tentang kasih Yesus yang proaktif. Firman Tuhan tadi boleh ditayangkan. Yesaya 9 ayat ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Dialah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mulia. Kalau saudara dan saya lihat di perjanjian lama. Waktu Tuhan menampakkan diri. Di tengah-tengah semak belukar. Kemudian Musa melihat terang itu. Tuhan begitu megah. Begitu mulia. Tapi hari itu Tuhan menampakkan diri dengan cara yang berbeda. Dia hadir dengan sangat sederhana sebagai seorang bayi. Bukan di tengah-tengah tempat istana. Tapi dia lahir di kandang domba. Dia hadir di situ. Kalau saudara saya percaya bahwa Yesus dengan kesederhanaannya, dia lahir di tempat yang sederhana. Artinya, kita tahu ada beberapa hal hari ini. Yang pertama, ketika Tuhan lahir dengan kesederhanaannya, Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang sangat mengerti. Karena ia mengalami apa yang kita alami. Dia bukan Tuhan, hanya melihat dari jauh dan tidak mengalami apa yang sedang kita alami. Dia lahir ke dunia, menjadi manusia, dia merasakan apa yang saya dan saudara alami. Kita bisa percaya, yang kedua, dapat melalui bahkan hal-hal yang sukar dalam kehidupan. Kenapa? Karena Yesus pun mengalami tantangan. Dan kabar baiknya hari ini buat setiap kita. Ia berjalan bersama dengan kita. Melewati setiap tantangan-tantangan di depan. Yang ketiga, saudara, kita bisa dapat percaya karena ia mengenal kita secara pribadi. Boleh saudara katakan sama sebelah kiri kananmu, ia mengenalmu secara pribadi. Yes, person by person. Ia mengenal kita secara pribadi. Yang berikutnya, yang ketiga. Yang keempat, Tuhan pernah merasa dikhianati. Tuhan pernah merasa ditinggalkan. Tuhan pernah merasa ketidakadilan. Tuhan pernah merasa dianiaya. Bahkan sampai mati. Dia membawa setiap kegelapan dalam hidup saya dan saudara. Dia membawanya ke atas kayu salib. Dia lahir ke dunia. Dia menjadi manusia, sepenuhnya manusia. Dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Untuk bisa memahami saudara, hidup kita sebagai manusia. Dan apa yang sedang kita alami hari ini. Ketakutankah? Kesesakankah? Ketidakadilankah? Yesus pernah mengalaminya. Dan dia membawanya ke atas kayu salib. Untuk setiap kita yang percaya kepadanya, boleh punya yang namanya terang.
Amin. Boleh punya yang namanya terang itu saudara. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Tadi katakan, for unto us a child is born, a son is given. Dia sudah membawa hadiahnya hari ini. Kelahiran Yesus adalah hadiah buat saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? 3 hal. Boleh lanjut? Yang pertama, kalau saudara dan saya masih hidup di dalam dosa, akui bahwa kita berdosa. Orang yang paling susah disembuhkan adalah orang yang gak merasa dia sakit. Kalau pergi ke dokter, dokter nanya ada keluhan apa? Gak apa-apa, biasa aja. Aman kok. Kalau dia ngomong kayak gitu, gimana dokter bisa kasih obat? Tapi orang yang bisa mengalami kesembuhan, dokter bisa kasih obat terbaik ketika dia bisa cerita apa yang dia alami hari-hari ini. Apa keluhannya hari-hari ini. Pertama saudara, apa yang harus kita lakukan untuk menerima terangnya Yesus? Akui. Kalau saya masih punya dosa, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Yang kedua, waktu kita mengaku bahwa kita berdosa, kesadaran kita penuh bahwa kita perlu yang namanya grace. Kasih karunia-Nya Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Hidup kita bukan karena kita, tapi semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, waktu kita sadar kita berdosa, kita perlu kasih karunia Tuhan. Hal yang ketiga, maukah saya dan saudara menyerahkan kontrolnya, kendalinya kepada Tuhan. Kita bisa ngaku berdosa, kita bisa ngaku perlu kasih karunia Tuhan, tapi kita yang terus pegang setirnya, kita yang bawa kendalinya di mana-mana, maka kita melimit, membatasi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi mari yang ketiga, serahkan kendali kepada Tuhan. Amin. Serahkan kendali kepada Tuhan. Next slide. Ini yang menarik saudara. He gave his son. Dia memberikan anaknya. Tugas kita very simple. We give our heart. Boleh ulangi ya sama-sama ya. 1, 2, 3. He gave his son. We give our heart. Dia memberikan anaknya yang satu-satunya. Buat saya dan saudara. Supaya kita bisa berubah keadaannya. Dari yang gelap menjadi terang. Tapi pertanyaannya hari ini. Maukah kita giving our heart. Memberikan hati kita. Memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali kita sombong ya. Kita butuh Tuhan. Tapi kita gak mau ngasih hati sama Tuhan. Gak mau ngasih hidup kita sama Tuhan. Hari ini, inilah Natal. Dia memberikan anak yang tunggal. Maukah kita memberikan hati kita kepada Tuhan? Gak ada satu hal pun di dunia yang bisa merebut terang Tuhan dan harapan dalam kehidupan kita. Dan saudara, hari ini, apa yang kita dapatkan di hari ini? Kabar baik, good news, ada Tuhan yang mau hadir, membawa terang itu buat setiap kita. Itu tidak berhenti sampai di kita. Kalau hari ini, saya dan saudara boleh menjadi anak-anak terang. Saya percaya ada andil orang-orang yang Tuhan kirimkan. Mereka beritakan kabar baik, mereka ngomong, ngajak saudara ke gereja hari ini. Beres dari sini ya saudara, jangan pelit WA orang tersebut, thank you, terima kasih. Karena kamu kenalin saya sama yang namanya Yesus. Jangan jadi orang yang gak bisa berterima kasih, tapi jadi orang yang bisa berterima kasih. Saya ingat waktu saya kecil, kelas 6, itu saya sendiri menduga namanya ini, karena nama aslinya saya gak tahu. Namanya si Kokopohin. Waktu saya kelas 6 SD, dia sengaja datang ke rumah, cuma jemput saya, rumahnya jauh. Dia lagi sekolah di Australia, lagi ke Bandung.
Dia jemput saya ke rumah, dia bawa pergi ke gereja yang di Kalipapo, ke GUP. Minggu depan, dia datang lagi. Kadang-kadang saya malas ya. Aduh, enggak lah. Tapi hari itu diajak saya datang lagi. Dan di tempat itu, saya mengalami Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Karena ada orang yang Tuhan tunjuk untuk beritakan terang itu, saudara. Pertanyaannya, Gloria, apakah saudara mau bawa terang itu keluar sana? Ini gak berhenti sampai di kita loh. Terang ini gak berhenti sampai di kita. Karena di luar sana ada orang-orang yang menantikan terang itu sampai di hidup mereka. Dan itu bisa melalui siapa? Bisa melalui Anda. Boleh bilang sama sebelah kiri kananmu, bisa melalui kamu. Yes, bisa melalui kamu, melalui saya, melalui kamu. Mau gak bawa terang itu? Ayat yang terakhir hari ini. Next, terakhir. Oh, belum terakhir, sorry. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang terakhir, saudara. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Firman Tuhan katakan seperti ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas kamu. Saya mau ajak kita baca sekali lagi yuk. Baca bareng-bareng dengan sebuah pengertian. 1, 2, 3. Yesaya 60 ayat 1 sampai yang kedua. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama satukan hati dalam doa. Kayak mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat terang yang Engkau bawa bagi kami yang seharusnya dan sedang berada dalam kegelapan. Kamu dengan iman katakan terang Tuhan terbit atas kami. Kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kami. Kamu serahkan Tuhan segala cita-cita kami, pergumulan kami. Kami gak mau masuk 2024 dengan sebuah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Karena satu hal kami tahu, terang Yesus ada dalam hidup kami Tuhan. Dan dianugerahkan buat setiap kami. Dan terangnya gak sampai di kami Tuhan. Karena akan kami bagikan ke lebih banyak orang. Kayak mau dengan sukarela, kayak mau katakan bahwa ada pengharapan, ada terang, ada cahaya yang sanggup menerangi, yaitu Yesus. Berikan keberanian Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu di sini untuk beritakan hal tersebut. Dan hari ini saudara, terang itu mau lahir dalam hatimu. Saya persilakan semua mata boleh tertutup. Kalau hari ini ada di antara saudara yang belum pernah menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, you need the light.
kita perlu terang tersebut. Maka saudara dengan kerelaan hati, kalau saudara merasa butuh Tuhan, butuh terang itu, saudara bisa mengangkat tangan saudara di tempat duduk saudara. Dan ini adalah keputusan pribadi. Gak usah lihat kiri dan kanan. Adalah keputusanmu kepada Tuhan. Kalau saudara belum pernah terima Yesus sebagai terang tersebut, hari ini terimalah terang daripada Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus, kiranya kasih karuniamu dianugerahkan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk menerima terang tersebut dalam hidup mereka secara pribadi. Dunia boleh berjalan dalam kegelapan, tapi satu hal, terang Tuhan yang memimpin kami melangkah dari waktu ke waktu. Dan kami menjadi orang-orang yang menang karena terang Tuhan nyata dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tes. Cek. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul felt his word. A trail of hope, a weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining till he appeared and our soul felt its woe. A tree
Merry Christmas. God bless you all. gemerlap, gemerlap, juru selamat manusia, juru selamat manusia, ada datang di dunia, ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu, bintang. Yang sudah menerima lilin boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Gemerlap. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ada datang di dunia, ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Hai, lihatlah di Efrata terang besar turunlah. Hai, lihatlah di Efrata terang besar turunlah. Terang besar turunlah. Waktu tertera surga
tantra surga Puji Allah, puji Allah, sebab nikmatnya. sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, Ingat dunia yang gelap, ingat dunia yang gelap. Saudara, saya ajak kita semua sama-sama menundukkan kepala, merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada setiap kita. Terangnya yang hadir dan dia lahir sebagai manusia untuk memimpin kita di dalam terang. Sebelumnya hidup kita dalam kegelapan, tapi karena kasih-Nya. Dan dia bukan Tuhan yang tidak merasakan setiap penderitaan kita. Dia Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dia Tuhan yang merasakan setiap ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelapan kita. Tapi hari ini, Yesus lahir, membawa terangnya buat setiap kita. Dan terang itu bukan buat kita sendiri. Tapi kita mau bawa terang itu di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia butuh terang itu. Dunia butuh anak-anak Tuhan yang mewarnai, memberi rasa, memberi terang di tengah-tengah dunia ini. Berdoa Tuhan, saya bersyukur buat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang berbalik, karena kami yang harusnya binasa, kami beroleh hidup yang kekal karena ada inisiatifnya Tuhan. Ada kasih-Nya Tuhan yang anugerahkan terhadap kami terlebih dahulu. Dan kami terima, kami sambut dengan hati dan hidup kami Tuhan. Berkaryalah dan terus menjadi terang dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya setiap perkataan kami jadi berkat. Hidup kami jadi berkat. Karena ada campur tangan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang hidup dalam kami, memampukan kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. We wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal Bapak Saudara. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sekali lagi, we wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal 2023. Kita percaya Tuhan Yesus punya masa depan yang terbaik buat kita semua. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Selamat Hari Natal Bapak Ibu dan Tahun Baru 2024. Kita akan tetap di tempat ini. Nanti makanan akan dibagikan di tempat Bapak Ibu Saudara. Silakan menikmati. Silakan yang boleh saling memberikan pesan Natal, ucapan selamat Natal. Terima kasih Bapak. Oke, sebelum kita ke acara selanjutnya, kita akan sama-sama naikkan doa berkat dulu. Kita terima berkat daripada Tuhan. Mari saudara bagi diri sekali lagi. Kita mau terima berkat daripada Tuhan.
Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, terima kasih buat karena kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih juga buat semua panitia yang telah terlibat, terima kasih juga buat para jemaat Tuhan yang sudah hadir hari ini. Kau memberkati setiap mereka, keluarga demi keluarga ada dalam kasih dan terangnya Tuhan. Kami terima Tuhan Yesus, Natal tahun ini Tuhan, sebagai Natal dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus, setiap kami berjalan dalam terangnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, mari saudara kita tengadahkan tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dan indah, beserta dengan Roh Kudus-Nya, menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin.